Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wali Ittihan, akal 18 dari kelas Etika Profesi C. Di sini saya akan mereview film In the Heart of the Sea, yaitu sebuah film yang mengambil sudut pandang dari seorang awak kapal junior yang bernama Thomas Nickerson di sebuah perahu nelayan yang bernama Essex, yang kemudian Thomas Nickerson ini bercerita pada seorang penulis muda bernama Herman Melville yang mengambil setting sekitar tahun 1820. Nah, di sini film ini menceritakan tentang para nelayan dari Nantucket yang berkelana di atas samudra untuk berburu minyak ikan paus. Di sekitar tahun 1820, peradaban manusia masih sangat bergantung dengan minyak ikan paus sebagai bahan bakar. Owen Chase adalah seorang nelayan di kota Nantucket yang terkenal dengan kelihayannya menangkap ikan paus dan diambil minyaknya. Suatu hari, ia telah dijanjikan akan memimpin kapal Essex untuk menjadi kapten. Tapi, sayangnya, tiba-tiba rencana tersebut berubah. Para pengusaha kapal tiba-tiba memilih George Pollard dari keluarga nelayan Pollard untuk memimpin kapal Essex sebagai nahkoda. Sementara Owen Chase sendiri hanya dipilih sebagai kelasi 1 atau tangan kanan kapten. Owen sebenarnya merasa keberatan dengan keputusan tersebut, tetapi Owen terpaksa mengikuti kemauan para pengusaha mengingat ia tetap membutuhkan pekerjaan tersebut. Ia tetap butuh penghasilan untuk menghidupi keluarga kecilnya. Misi perburuan paus bersama kapal Essex tersebut dipimpin oleh Kapten George Pollard atau Benjamin Walker, seorang pelaut yang iri pada kemampuan dan popularitas Owen Chase. Di kapal tersebut juga ada seorang anak remaja bernama Thomas Nickerson yang ikut berlayar, dan ini merupakan pelayaran pertamanya di kapal pemburu ikan paus. Namun sepertinya pelayaran ini bukanlah awal yang baik bagi Thomas Nickerson, karena pelayaran tersebut merupakan suatu pelayaran sangat buruk, di mana cerita berkembang dari seorang nelayan berbakat bernama Owen Chase yang dipercaya memimpin kapal pengangkut minyak ikan paus sebagai kelasi 1 dengan sang kapten George Pollard. Owen Chase sendiri diperankan oleh aktor Chris Hemsworth. Adanya persaingan antara Owen Chase dan Kapten Pollard yang menjadikan kapal Essex bingung arah karena ada dua nahkoda yang punya ego masing-masing. Di tengah persaingan ego antara kapten dan kelasi 1, kejadian tak terduga terjadi di tengah laut yang menorehkan sejarah besar dalam hidup Thomas. Karena bentrokan yang terjadi antara Owen Chase dan Kapten George Pollard, karena hal tersebut mendorong George untuk melawan nasihat dari Owen dan nekat menghadapi badai. Pada akhirnya, Owen dan George setuju untuk mengesampingkan ego masing-masing daripada mempertaruhkan reputasi mereka dan kembali ke pelabuhan tanpa membawa hasil. Saat badai besar menerpa kapal Essex di tengah laut, terjadi kekacauan yang sangat parah, di mana 3 bulan berselang, kru kapal Essex masih berlayar tanpa hasil. George menarik kesimpulan kalau Samudra Atlantik tak dihuni oleh paus, sehingga ia mengarahkan kapal Essex berlayar melewati Cape Horn ke Pasifik, berharap mendapatkan hasil tangkapan. Saat singgah di Atacama, Ekuador, para awak kapal bertemu dengan pemburu paus lain yang berasal dari Spanyol. Sang kapten memberitahu mereka kalau krunya menemukan tempat berburu yang berlokasi 2000 mil ke barat. Namun, sang kapten memperingatkan kalau di lokasi tersebut ada seekor paus putih yang telah menghancurkan kapalnya, sehingga
menewaskan 6 anak buahnya. Sayangnya, Owen dan George tak mengindahkan peringatan itu dan memilih untuk melanjutkan ekspedisi mereka ke lokasi yang dimaksud. Karena mereka tertarik dan tidak peduli dengan cerita tentang paus raksasa yang mereka anggap hanyalah mitos belaka. Tidak disangka, ternyata mereka berhadapan langsung dengan paus raksasa itu sesaat setelah menemukan daratan tersebut. Kapal terbelah dan tenggelam yang membuat mereka terpecah ke dalam 3 sekoci untuk menemukan pantai. Paus itu mengikuti dan menyerang lagi yang membuat mereka terdampar di Pulau Henderson yang penuh dengan sisa jasad orang yang pernah terdampar. Sebagian dari mereka memilih untuk pergi dari pulau itu dan sebagian lagi bertahan di sana. Mereka harus mengalami penderitaan terapung selama 90 hari di tengah laut yang membuat mereka pasrah akan keadaan, dan di tengah penderitaan itu, para nelayan Nantucket ini harus menjadi kanibal di tengah laut dengan memakan tubuh rekannya yang mati untuk bertahan hidup di tengah laut. Di tengah perjalanan, paus raksasa kembali lagi, tapi kali ini Chase tidak membidiknya dan membiarkan paus raksasa tersebut pergi dan tidak terlihat lagi. Setelah terombang-ambing di lautan dalam waktu yang lama dan nyaris di ujung kematian karena kelaparan, Chase dan rekan-rekannya mencapai daratan dan dipulangkan ke Nantucket sehingga bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Kejadian tersebut membuat trauma mendalam bagi yang selamat dan mampu bertahan hidup hingga akhir. Setelah sampai di Nantucket, Pollard dan Chase diminta untuk tidak menceritakan kejadian ini ke publik oleh pemimpin perusahaan. Tapi Chase memilih untuk berhenti karenanya daripada berbohong. Dari film tersebut, cerita diakhiri dengan Chase melakukan pelayaran sendiri bersama krunya untuk menangkap paus raksasa itu. Begitupun dengan Pollard. Sayangnya, hingga memutuskan pensiun, mereka tidak berhasil menemukan paus itu lagi. Peristiwa yang terjadi di dalam film ini dapat dikaitkan dengan MK etika profesi, di mana dari pengertian etika profesi saja sudah terhubung, yaitu profesi atau skill yang dimiliki oleh Owen Chase yang merupakan seorang nelayan di kota Nantucket yang terkenal dengan kelihayannya menangkap ikan paus dan diambil minyaknya untuk dijadikan sebagai bahan bakar di kota tersebut. Kemudian hal tersebut berkaitan dengan 4 perspektif teori etika, yaitu yang pertama egoisme, di mana sifat tersebut dimiliki oleh Kapten Pollard karena hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian sifat tersebut juga dimiliki oleh Tuan Mason yang merupakan pemilik dari kapal Essex karena hanya peduli pada uang yang akan ia terima apabila Owen dan kru yang lain berhasil mendapatkan minyak ikan paus sesuai dengan permintaan tanpa memikirkan keselamatan dari mereka. Dan juga sifat egois ini dimiliki oleh sepupu dari Kapten George Pollard, yaitu Benjamin Pollard. Kemudian yang kedua yaitu utilitarisme, di mana nelayan dari Nantucket tersebut berburu minyak ikan paus di sekitar tahun 1820 karena pada peradaban itu manusia masih sangat bergantung dengan minyak ikan paus untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Yang ketiga yaitu deontologi, di mana kewajiban yang harus dilakukan oleh Owen dan kru kapal Essex untuk mendapatkan minyak ikan paus yang telah diperintahkan oleh pemilik kapal Essex. Kemudian yang keempat yaitu etika keutamaan, di mana keberanian yang dimiliki oleh Owen dan kru kapal lain saat melakukan pelayaran untuk melakukan perburuan ikan paus patut diacungi jempol karena mereka berani untuk mempertaruhkan nyawa mereka di tengah ketakutan yang mereka alami pada saat itu. Selain itu, keberanian yang dimiliki oleh Thomas Nickerson untuk menceritakan kejadian memilukan tersebut perlu mendapat apresiasi karena berani melawan trauma yang selama ini ia pendam. Dalam film tersebut terdapat unsur proud yang dilakukan oleh Tuan Mason sebagai pemilik dari perusahaan kapal Essex karena setelah sampai di Nantucket, Pollard dan Chase diminta untuk tidak menceritakan kejadian ini ke publik oleh pimpinan perusahaan agar nama dari perusahaan tidak tercoreng. Pesan terakhir dari saya yaitu
keserakahan yang dilakukan oleh manusia untuk mengeksploitasi alam pada akhirnya hanya akan membawa bencana bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.